Ya, jadi apa bedanya iman dan pengharapan? Kita ini berharap sama beriman itu bedanya apa ya? Iman dan pengharapan bedanya apa? Jadi saya tanya begini, kalau hitungan setengah detik nggak ada jawab, saya jawab sendiri. Jadi saya nanya, saya jawab sendiri. Itulah pengkhotbah itu kayak orang gila juga ya. Dia nanya, dia jawab sendiri. Iya kan? Itulah pengkhotbah itu kayak orang gila juga ya. Dia nanya, dia jawab sendiri. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Iya kan? Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Ini baru pengakuan yang sangat-sangat luar biasa dari seorang pendeta Risuli Lubis. Pengakuan yang cukup fresh ya sahabat. Saya baru tahu, kalau ingin menjadi seorang pengkhotbah itu, ya wajib gila sendiri. Dugaan saya terhadap narasi pendeta Risuli Lubis ini. Yang pertama, dia kehabisan bahan materi. Yang kedua, ya karena mungkin jemaat yang ditanya itu nggak mau terjebak oleh pertanyaan sang pendeta. Dan yang ketiga, mungkin memang para jemaatnya nggak ngerti serta ngikut aja. Nah, gimana kalau menurut analisis dugaan kalian terhadap narasi yang dibangun oleh pendeta M3 ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke lah sahabat, yuk lanjut dengerin khotbah sang pendeta. Jadi ini sangat berbeda ya. Makanya seringkali banyak orang-orang Kristen ya, mereka nggak dapat mujizat karena dia hanya punya pengharapan, tapi dia tidak punya iman. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Nah, mantap betul pendeta ini merasa sing paling punya mukjizat sendiri dan menganggap orang-orang Kristen yang lainnya hanya punya pengharapan, tetapi nggak mempunyai mukjizat. Apakah karunia mukjizat itu bisa dimiliki oleh setiap orang? Dan apakah seorang pendeta itu selalu mempunyai karunia mukjizat? Karena kalau kita cek di Bible-nya, jika kita cermati Yohanes 6, pasal 14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, jangan-jangan, ini hanya dugaan saya ya. Apakah pendeta Risuli Lubis ini adalah seorang nabi? Karena jika dilihat dari sudut pandang pasal tersebut dan tanpa harus ditafsir, mukjizat itu adalah sesuatu tanda yang menunjukkan tentang sosok seorang nabi. Ya kan? 2 Korintus 5:7 ya. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 5:7. Oke, sudah? Kalau sudah bilang sudah, kita sama-sama baca. Ya, jangan tunggu yang lain yang nggak dapat ya, yang berapa yang dapat, yang bilang ada satu orang aja sudah ya sudah. Oke? 2 Korintus 5:7. 3, 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena dan bukan. Iya. Jadi hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang setuju katakan amin. Iya, saya tahu ini canggung buat saudara, tetapi itu nggak menyalahin ya, bilang amin. Itu nggak menyalahin ya. Jangan saudara pikir kalau bilang amin, wah ini melanggar agama. Ya kan, tadi kita udah bahas, jangan kita agama-agamaan lah. Firman aja, firman Yesus saja. Haleluya. Iya. Jadi ini yang membuat terhalang ya hubungan saya dengan siapapun gara-gara agama ini. Makanya berkali-kali saya ajukan kepada pemerintah, agama itu harus dihapuskan dari kolong KTP itu ya. Jadi enak hidup ini ya. Kampret. Makin parah si Lubis ini. Apa maksudnya, menghapuskan kolom agama dari kartu kependudukan? Apakah pendeta Risuli Lubis udah nggak betah hidup di Indonesia? Atau, apakah pendeta Risuli Lubis ingin menghapuskan negara yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Oke, saya kutip dari laman website Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan judul, Kolom Agama dalam KTP Perlu Dipertahankan. Saya bacakan sedikit ya. Makassar, 18-5, Pinmas, kolom agama yang dicantumkan dalam kartu tanda penduduk, KTP, masih perlu dipertahankan karena hal itu penting untuk menentukan identitas seseorang. Sedang di sisi lain,
pluralisme dalam beragama sudah dijamin dalam UUD 1945 dan Falsafah Negara Pancasila. Nah, silakan sisanya dibaca sendiri ya. Kita hidup berdampingan, dan terbukti nggak ada teror atau masalah selama ini. Dengan tercantumnya kolom agama di KTP, apakah kolom agama di KTP itu adalah musuh bagi pendeta Risuli Lubis? Pengharapan itu belum tentu ada. Iman itu sudah ada, ya, sudah ada. Jadi kita, misalnya, kita berharap, ya, pada Yesus. Ya, Yesus itu kira-kira ada atau enggak? Ada dong pasti ya. Iya. Tapi kalau kita berharap sama dia, menurut saya yang saya pahami, itu belum tentu kita mengalami dia. Kita berharap. Makanya banyak orang yang nggak hidup di dalam Yesus juga berharap. Tapi kalau beriman, ya, itu dia artinya dia sudah hidup di dalam Yesus. Dia beriman. Ya. Dia bukan hanya berharap. Begitu membagongkan. Iya. Pendeta Risuli Lubis saja bingung. Cara penyampaiannya pun meragukan dan membagongkan. Dia menggunakan asumsi menurut sepemahamannya. Bagaimana dengan nasib jemaatnya? Yah, bisa jadi bingung juga. Hanya mengandalkan pengalaman pribadinya. Bagaimana jika pengalaman dari pendeta Risuli Lubis tersebut nggak pernah dialami oleh jemaatnya? Apa bukti konkret untuk mengetahui atau mengidentifikasi kalau si pendeta benar-benar hidup di dalam Yesus? Nah, dugaan saya, inilah yang dinamakan hidup beriman tanpa didasari akal yang sehat. Hasilnya ya membingungkan. Berharap itu gini loh. Kalau misalnya aku dapat ini baru gua mau percaya. Tapi kalau beriman beda. Aku belum lihat, gua udah punya. Lo buktikan dong. Gua nggak perlu buktiin sama lo, gua udah punya. Ada rekan Islam, dia bilang, Yesusmu katanya bla 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 gitulah, macam-macam ya. Sekarang saya bilang, kamu punya Tuhan nggak? Punya. Ada namanya? Ada. Siapa? Allah katanya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Oke lah. Kalau kita itu Allah itu bukan nama ya, panggilan ya di kita ya, sebutan ya, namanya Yesus ya. Bohong. Jadi, tapi nggak masalah, ini ada masalah bahasa aja ya. Karena orang Kristen sebelum ada Islam juga udah manggil Allah di sana, di Timur Tengah sana. Gereja Ortodok sebelum ada Islam, 600 tahun baru ada lahir Nabi mereka ya. Jadi udah ada Kristen di sana. Jadi udah manggil Allah sampai sekarang. Kalau kita sekarang ya ke Timur Tengah ya, kita nggak bisa bedakan. Kalau di sini kita bisa bedakan Allah, oh Kristen lo, Allah, oh Islam lo. Kalau di sana nggak, sama aja, Allah juga, gitu loh. Jadi ketika saya tanya sama dia, sekarang kamu bisa buktikan nggak Tuhanmu itu ada nggak? Saya bilang begitu. Wah, yuk ada lah, mana? Ini, mana? Siapa yang pernah berjumpa dengan dia? Aku bilang, ya bingung dia. Karena kan Nabi Muhammad pun belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Kenapa saya percaya Tuhan itu ada? Saya bilang, karena di Alkitab kami itu nabi-nabi berjumpa. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah kalian percaya kalau pendeta Risuli Lubis pernah bertemu dan berdiskusi tentang ketuhanan kepada orang Islam? Saya yakin sahabat akan kompak dan menjawab dengan tegas, mana mungkin dan gak akan pernah, karena saya bisa buktikan mengapa pendeta Risuli Lubis gak pernah dan gak bakal berani jika berdiskusi atau berdebat dengan orang Islam, karena ada video ini. Kalau kita dengan kuasa Tuhan, kita berdialog dan urapan roh dengan pimpinan Tuhan, dengan kuasa roh, orang bisa ditarik kembali ke Yesus, datang kepada kebenaran.
Tapi kalau debat-debat aja nggak ada doa puasa lah, ya cuma maki-maki lah, buat apa? Tadi saya lihat ibu di situ, wajahnya ada roh najis. Mengandung bully penghinaan. Maaf ya, ada roh najis, makanya saya tegur. Kok ada roh najis ini? Nah, padahal saya kan baru ketemu kan cuma ketemu gitu aja kan. Paling 2-3 kali tapi cuma gitu aja kan. Ya, itu Tuhan Yesus. Roh Kudus ada dalam saya. Mengandung kebohongan. 1 Korintus pasal 6 ya, saya akan bacakan. Ya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, cabul itu tadi tuh, najis tadi, ya. Tidak pantas, tidak baik untuk diikuti oleh manusia. Mau ke neraka atau surga? Surga. Bapak ini dari Islam aja, dia sudah mengalami Tuhan. Ibu yang dari sejak kecil Kristen. Bapak ini dari Islam. Bapak ini dari Islam, ya. Ibu dari Kristen. Harusnya ibu lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya akan bacakan lagi nih, Bu. Ya kan? 1 ayat lagi ya. Kalau dengar firman Tuhan, panas nggak telinganya? Iya. Hah? Panas. Panas. Oh, haleluya. Panas telinganya. Dalam nama Yesus, panas telinganya. Api bakar ya. Lepas, lepas, lepas. Oh, panas telinganya. Panas telinganya, bener panas. Waduh. Iya. Oh, luar biasa itu. Itu setan, Bu. Pembahasan di awal Pendeta Risuli Lubis mengatakan, jika berdebat itu nggak ada doa puasa. Kira-kira, apakah keterkaitan berdebat dengan doa puasa? Rasanya nggak nyambung ya. Ketika ingin berdebat atau melakukan diskusi harus melakukan doa puasa terlebih dahulu. Aneh-aneh saja si Risuli Lubis ini. Makin ngacau. Kemudian pada cuplikan ketika Pendeta Risuli Lubis mengkhotbahkan tentang bahasa roh, yang bisa menarik kepada Yesus dan datang kepada kebenaran. Nah, anehnya, si Lubis membandingkan antara orang yang katanya dari Islam saja bisa menjadi baik. Tetapi mengapa, ketika si Risuli Lubis menasehati wanita yang sejak lahir sudah Kristen, nggak diberi motivasi kebaikan, malahan dimaki-maki najis, serta dipublikasikan aibnya tersebut. Apakah ini pengajaran yang benar? Aduh Lubis, ya entahlah, intinya, Pendeta Risuli Lubis nggak ada bukti kalau dia pernah berdebat dengan orang Islam tentang ketuhanan. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.